Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan belajar peserta didik. Bimbingan belajar merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah belajar sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Bimbingan belajar tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai akademik, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, meningkatkan motivasi belajar, serta mampu mengatasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, dan gaya belajarnya itu yang sangat berbeda-beda. Ada siswa yang mudah memahami materi melalui penjelasan lisan, ada yang lebih mudah memahami melalui gambar atau video visual, dan ada pula yang memahami belajar melalui praktik langsung. Perbedaan tersebut menjadi alasan penting mengapa bimbingan belajar perlu diberikan kepada peserta didik. Nah, jadi tujuan utama bimbingan belajar adalah membantu peserta didik agar mampu belajar secara efektif dan efisien. Selain itu, bimbingan belajar juga bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali kemampuan dan potensi belajarnya, membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, kemudian menumbuhkan motivasi dan semangat belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik dan teratur, meningkatkan potensi belajar peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan sikap mandiri dalam belajar, serta membantu peserta didik mengembangkan sikap mandiri dalam belajar. Bimbingan belajar memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, fungsi pencegahan, yaitu mencegah munculnya masalah belajar yang dapat menghambat perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik memahami potensi, kemampuan, dan kelemahan yang dimiliki dalam belajar. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan, yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah belajar yang sedang dihadapi. Yang keempat, fungsi pengembangan, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar secara maksimal. Nah, adapun bentuk-bentuk bimbingan belajar. Bimbingan belajar dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar memiliki semangat dan tujuan yang jelas dalam belajar. Yang kedua, membantu peserta didik menyusun jadwal belajar yang teratur sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan secara efektif. Kemudian yang ketiga, memberikan strategi atau teknik belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Yang keempat, membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kelima, memberikan layanan remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Implementasi bimbingan belajar di sekolah. Pelaksanaan bimbingan belajar dapat dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru pembimbing dan konseling. Misalnya, guru memberikan arahan kepada siswa tentang cara membuat rangkuman materi yang baik. Guru juga dapat mengajarkan teknik membaca cepat, teknik mencatat poin-poin penting, serta cara mempersiapkan diri menghadapi ujian. Selain itu, guru juga melakukan identifikasi terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui hasil tes, tugas, maupun observasi selama pembelajaran berlangsung. Setelah masalah ditemukan, guru dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh bimbingan belajar. Sebagai contoh, seorang siswa sering memperoleh nilai rendah pada mata pelajaran matematika. Setelah dilakukan pengamatan, guru menemukan bahwa siswa tersebut tidak memahami konsep dasar perkalian dan pembagian. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru memberikan bimbingan belajar berupa penjelasan ulang materi dasar, latihan soal secara bertahap, serta pendampingan khusus hingga siswa mampu memahami materi yang dipelajari. Contoh yang lainnya, terdapat siswa yang sulit berkonsentrasi saat belajar karena belum memiliki jadwal belajar yang teratur. Guru kemudian membantu siswa menyusun jadwal belajar harian yang seimbang antara waktu belajar, bermain, dan istirahat. Dengan jadwal yang teratur, kemampuan belajar siswa menjadi lebih baik.
Contoh lain yang sering ditemukan adalah siswa yang merasa takut menghadapi ujian. Dalam situasi ini, guru dapat memberikan bimbingan berupa teknik belajar yang efektif, cara mengelola waktu, serta motivasi agar siswa tersebut lebih percaya diri saat mengikuti ujian. Semoga materi ini dapat menambahkan wawasan dan menjadi bekal bagi kita sebagai calon pendidik dalam membantu peserta didik mencapai keberhasilan belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.